Halo semuanya, senang sekali kalian kembali lagi. Di negara ini, Natal dilarang, keperawanan diperiksa oleh hukum, dan ada sebuah terowongan di pegunungan yang begitu mematikan sampai warga setempat berdoa sebelum masuk. Mengapa para perempuan di sini berbagi suami? Mengapa perasaan seolah diatur oleh negara? Kebanyakan orang Amerika bahkan tidak bisa menemukannya di peta. Dan mungkin justru itu sebabnya negara ini masih menyimpan begitu banyak rahasia. Tajikistan adalah republik tanpa laut di Asia Tengah, yang bagi kebanyakan orang Amerika hampir mustahil ditemukan di peta. Sebagian besar penduduknya memeluk Islam. Pemerintah Tajikistan melarang pemasangan pohon Natal di sekolah, pemberian hadiah Natal, serta acara kumpul atau penggalangan dana yang berhubungan dengan Natal. Negara ini terdiri dari 93% wilayah pegunungan. Jalan-jalan meliuk seperti pita di antara ngarai sempit, sementara awan menyentuh puncak Pamir dan Alai. Beberapa menjulang lebih dari 24.000 kaki. Saat musim dingin datang, longsoran salju bisa memutus akses ke seluruh desa. Tajikistan memiliki kurang dari 10 juta penduduk di wilayah yang luasnya mirip Wisconsin. Bandingkan dengan California yang 2,5 kali lebih besar dan 4 kali lebih padat. Tajikistan bukan hanya terasa jauh, memang benar-benar jauh. Jadi, apa yang sebenarnya ada di negara pegunungan yang terlupakan ini? Mereka berbicara dalam bahasa Tajik, bentuk modern dari bahasa Persia. Kota-kotanya dibangun oleh Soviet, lengkap dengan blok apartemen bergaya brutal dan patung Lenin yang entah bagaimana tetap bertahan setelah kemerdekaan. Kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh Islam, tetapi dijalankan dengan cara yang khas lokal. Dan di dataran tinggi, kalian masih bisa menemukan keluarga nomaden yang menggembalakan yak, tinggal di yurt, dan membaca langit seperti kalender. Maukah kalian masuk ke sebuah terowongan yang begitu berbahaya sampai warga setempat berdoa sebelum melewatinya? Terowongan Anzob, yang secara resmi disebut Terowongan Istiqlal, membelah pegunungan di utara Dushanbe. Tempat ini dijuluki terowongan kematian karena ventilasinya buruk. Pencahayaannya lemah, dan bendungan Rogun akan menjadi bendungan tertinggi di dunia, dengan panjang hampir 3 mil. Terowongan ini menghubungkan ibu kota dengan kota utara Hujan. Pada tahun-tahun awal, terowongan ini tidak memiliki ventilasi, tidak ada lampu, dan hampir tidak punya saluran pembuangan. Rasanya seperti menghirup asap mesin, bukan udara, kata Akmal, seorang sopir taksi dari Dushanbe yang sudah melintasi terowongan itu lebih dari 200 kali. Kalian tidak bisa melihat jalan. Kalian hanya mengikuti lampu belakang kendaraan di depan, lalu berharap lampu itu tidak hilang. Perbaikan sudah dilakukan sejak 2016 dengan bantuan insinyur Iran dan pemerintah Tajikistan. Tetapi masalahnya belum selesai. Sampai sekarang, ventilasi masih tidak stabil saat jam sibuk dan lampu sering mati ketika badai datang atau lalu lintas padat. Jangan pernah melewati terowongan Anzob pada malam hari. Sopir lokal menyarankan naik taksi bersama karena mereka tahu waktu yang paling aman untuk melintas. Beberapa bahkan membawa masker CO2. Kalau udara kembali beracun, jika kalian bepergian sendiri, setidaknya buka sedikit jendela dan nyalakan lampu jauh. Masih berpikir untuk datang ke sini? Tulis di kolom komentar, beranikah kalian melewati terowongan kematian? Tapi kalau kalian ingin melihat hal yang benar-benar ekstrem, arahkan pandangan ke atas, jauh ke atas, di ngarai dalam sungai Faks. Tajikistan sedang membangun salah satu struktur tertinggi di bumi, yaitu Bendungan Rogun. Saat selesai nanti, tingginya akan melebihi 1.100 kaki, lebih tinggi dari Menara Eiffel dan hampir setinggi Empire State Building. Bendungan ini bisa memasok 70% kebutuhan energi Tajikistan, mengubah negara itu menjadi pengekspor listrik di Asia Tengah. Ini adalah proyek nasional dan sumber kebanggaan, tapi juga sumber ketegangan. Negara-negara tetangga, terutama Uzbekistan, menyuarakan kekhawatiran tentang hak air dan dampak lingkungan. Apa yang terjadi ketika sebagian besar laki-laki di sebuah negara pergi dan tidak pernah kembali? Di Tajikistan,
Jawabannya diam-diam dan penuh kontroversi, yaitu poligami. Setiap tahun, lebih dari 1 juta pria Tajik, hampir 1/5 dari jumlah penduduk negara itu, pergi bekerja ke luar negeri, terutama ke Rusia dan Turki, menurut laporan Organisasi Internasional untuk Migrasi. Lalu apa yang tertinggal? Desa-desa penuh perempuan yang membesarkan anak sendirian. Masa berbagi suami pun kembali muncul. Lebih baik berbagi suami daripada anak-anakmu tidak punya makanan, kata Munira, ibu 5 anak di Khorog, kota pegunungan dekat perbatasan Afghanistan. Suaminya tinggal di Moskow, pulang setahun sekali, dan memiliki istri kedua di Provinsi Sugd. Ini bukan soal cinta, ini soal hidup. Secara hukum, pola seperti ini dilarang di Tajikistan. Tetapi pernikahan nikah secara agama yang dilakukan imam berada di wilayah abu-abu. Negara tidak mengakuinya, tetapi banyak komunitas tetap menghormatinya, terutama di desa dan daerah yang lebih konservatif. Di Tajikistan, gambaran laki-laki sejati tidak diukur dari pesona atau gaya bicara. Nilainya dilihat dari seberapa baik ia memberi nafkah, pria yang bekerja keras, menanggung keluarganya, dan tetap setia meski dari jauh akan dihormati. Kedekatan emosional jarang terlihat. Kasih sayang di depan umum dianggap tidak pantas. Saya tidak butuh bunga, kata Zarina, seorang guru sekolah di Dushanbe. Saya butuh seseorang yang membayar tagihan dan menepati ucapannya. Di mata Barat, ini mungkin terlihat kuno, bahkan tidak adil. Tetapi bagi banyak perempuan Tajik, terutama di luar kota, inilah jalan yang paling bisa diandalkan dalam ekonomi yang lapangannya sempit dan pendapatan rata-rata bulanan kurang dari $200. Penasaran bagaimana sebenarnya kisah percintaan di Tajikistan? Tulis angka 3 di kolom komentar, dan kami akan membahas lebih banyak tentang para gadis di sana lewat komentar berikutnya. Di Tajikistan, kontrol tidak hanya datang dari politik, kontrol juga menyentuh penampilan dan tubuh kalian. Kita mulai dari tes keperawanan wajib. Sejak 2015, pihak berwenang Tajikistan menerapkan pemeriksaan kesehatan ini sebelum pernikahan. Terutama bagi perempuan, dilakukan dengan alasan moralitas dan perlindungan keluarga. Praktik ini masih legal pada 2025 dan sering menjadi syarat untuk pernikahan yang terdaftar secara resmi. Kaum pria juga tidak luput dari pengawasan. Pada 2016, pemerintah mulai menindak penampilan religius. Pada tahun itu saja, lebih dari 13.000 pria dipaksa polisi untuk mencukur janggut mereka. Menurut laporan Radio Free Europe dan data Kementerian Dalam Negeri Tajikistan, tindakan ini adalah bagian dari kampanye yang lebih besar untuk menekan apapun yang terlihat terlalu Islami. Janggut dipandang oleh pejabat sebagai simbol ekstremisme. Bahkan jika dipelihara karena keyakinan atau gaya, pada saat yang sama, perempuan menghadapi aturan ketat soal pakaian. Hijab dilarang di sekolah negeri dan universitas. Sementara celana jeans ketat dan rok mini sering diberi label tidak tradisional oleh pihak berwenang. Pada 2024, Kementerian Kebudayaan bahkan meluncurkan kampanye yang mendorong perempuan memakai pakaian nasional. Gaun panjang yang sopan dengan penutup kepala yang diikat dengan cara tertentu. Bisakah kalian hidup di tempat di mana janggut menjadi urusan politik? Tempat pernikahan dimulai dengan pemeriksaan medis, dan kesopanan ditegakkan oleh hukum. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian berani melangkah ke tempat di mana waktu berubah, tetapi bahayanya tetap sama? Di ujung timur Tajikistan, koridor Wakhan membelah wilayah seperti bekas luka di antara negara-negara. Jalur sempit Afghanistan ini, lebarnya hanya sekitar 10 mil, menjadi zona perbatasan dengan Cina, Pakistan, dan Tajikistan. Tempat ini liar, terpencil, dan mematikan. Jika kalian berjalan ke timur dari Khorog, kalian akhirnya akan sampai ke wilayah tak bertuan ini. Tempat di mana waktu lokal meloncat maju 3,5 jam. Ketika kalian menyeberang ke Afghanistan, tidak ada sinyal telepon, tidak ada rumah sakit, hanya salju, tentara, dan keheningan, kata Olim, pemandu Pamiri yang pernah mengantar pekerja bantuan melewati koridor itu.
Satu langkah yang salah bisa mengakhiri hidup kalian. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menetapkan peringatan level 4. Jangan bepergian untuk seluruh wilayah perbatasan Afghanistan dengan alasan konflik bersenjata, terorisme, dan ranjau darat. Badai salju musim dingin dapat menjebak orang di jalur pegunungan yang bahkan tidak bisa dijangkau helikopter. Suhu bisa turun hingga minus 30 derajat Fahrenheit. Meski risikonya besar, orang-orang tetap tinggal di sini. Desa-desa kecil bertahan hidup dengan daging kering, yak, dan doa. Sebagian warga menyelundup demi bertahan. Yang lain menanam di petak tanah kecil di bawah puncak-puncak yang menelan matahari sebelum tengah hari. Tersembunyi jauh di pegunungan Van di Tajikistan Utara, ada cermin biru kehijauan bernama Iskanderkul, Danau Alexander. Legenda setempat mengatakan Alexander Agung pernah melewati tempat ini bersama pasukannya. Ia kehilangan kuda kesayangannya di danau itu. Dan sebagai balasannya, danau tersebut mengambil namanya. Berada lebih dari 7.000 kaki di atas permukaan laut. Dikelilingi puncak yang menjulang lebih dari 10.000 kaki. Iskanderkul terasa seperti tempat dari kisah lama. Anginnya tajam, sunyinya total, elang terbang rendah, dan bayangannya membelah permukaan danau seperti pertanda kuno. Bergeraklah ke timur, menyusuri jalan raya Pamir, yang dikenal warga lokal sebagai EM41, dan di dunia dikenal sebagai atap dunia. Ini adalah salah satu jalan internasional tertinggi di bumi, mencapai hampir 15.000 kaki dekat celah Akbaital. Medannya liar, keindahannya terasa tidak nyata. Bayangkan lanskap seperti bulan dengan skala sebesar Himalaya. Lalu ada pegunungan garam. Ya, benar-benar gunung dari garam. Terbentuk selama jutaan tahun ketika laut purba mundur dan meninggalkan dinding mineral raksasa. Saat cahaya matahari mengenainya, gunung-gunung itu berkilau seperti debu marmer, putih pucat di hadapan tebing merah dan langit biru gelap. Bentuk yang paling mudah dijangkau dapat ditemukan dekat cekungan Karakul. Tetapi hanya sedikit orang asing yang tahu tempat ini ada. Tempat-tempat ini bukan hanya alami, tetapi juga spiritual. Warga setempat sering menyebutnya sebagai tempat di mana bumi masih menyimpan ingatan. Namun jangan berharap kemewahan. Di luar musim panas, jalan sering tertutup salju atau longsor. Infrastruktur sangat minim. Banyak lokasi hanya bisa dicapai dengan kendaraan penggerak 4 roda. Dan jarak antar pom bensin bisa lebih dari 60 mil. Menurut laporan Pegunungan Komite Darurat Tajikistan tahun 2025, lebih dari 30 pelancong asing harus diselamatkan tahun lalu karena melakukan perjalanan tanpa persiapan yang cukup. Silakan rencanakan kunjungan kalian antara Mei dan September. Setelah itu, jalur pegunungan tinggi menjadi sulit ditebak dan sering tidak bisa dilewati. Bawa perlengkapan sendiri. Tablet penjernih air, peta satelit, uang tunai karena ATM sangat jarang, dan tentu saja rasa kagum kalian. Berikutnya, kita akan bertemu pria yang memerintah negara pegunungan ini selama lebih dari 30 tahun. Dan bagaimana wajahnya bisa berakhir di setiap rumah. Di Tajikistan, Emomali Rahmon bukan hanya seorang presiden. Ia sudah menjadi bagian dari pemandangan negara itu. Potretnya tergantung di kantor pemerintah, sekolah, kafe, bahkan di beberapa rumah pribadi. Museum Nasional dipenuhi pameran tentang pidato dan hadiah yang ia terima. Di ibu kota Dushanbe, sebuah tiang bendera raksasa setinggi 165 meter, yang dulu pernah menjadi yang tertinggi di dunia, dibangun pada masa kekuasaannya, mengibarkan bendera yang lebih besar dari lapangan basket. Rahmon telah berkuasa sejak 1992, melewati perang saudara, mengubah konstitusi, dan bertahan lebih lama daripada 5 presiden Amerika Serikat. Pada tahun 2023, ia menghapus syarat usia untuk calon presiden, tepat saat putranya, Rustam Emomali, menjadi memenuhi syarat untuk maju. Pada 2025, Rustam menjabat sebagai wali kota Dushanbe dan ketua Majelis Tinggi Parlemen, yang pada dasarnya menempatkannya di urutan kedua dalam garis kekuasaan.
Tidak ada partai oposisi besar, dan media independen diawasi dengan sangat ketat. Menurut Reporters Without Borders, Tajikistan berada di peringkat 156 dari 180 negara dalam kebebasan pers. Kritik terhadap presiden bisa berujung pada penangkapan, atau bahkan sesuatu yang lebih buruk. Ia membawa kestabilan setelah perang saudara brutal selama 5 tahun pada dekade 1990-an yang menewaskan lebih dari 50.000 orang. Banyak warga Tajik, terutama di daerah pedesaan, melihatnya sebagai sosok penyangga di kawasan yang penuh gejolak dan konflik. Di negara tempat upah bulanan rata-rata hanya sekitar $160. Banyak orang lebih sibuk mencari makan daripada berdebat soal politik. Rahmon juga membentuk ulang citra negaranya. Ia membuang akhiran nama bergaya Rusia dari nama keluarganya sendiri, dari Rahmonov menjadi Rahmon, dan mendorong warga untuk menyesuaikan nama mereka menjadi lebih Tajik. Nama keluarga era Soviet yang berakhir dengan OV dan F kini dianggap kuno. Ia bahkan menetapkan Nafruz, Tahun Baru Persia, sebagai hari identitas nasional. Bagaimana jika bahkan rasa sakitmu pun harus tunduk pada aturan? Sejak 2007, dan diperkuat lewat perubahan aturan sampai 2024 oleh Komite Budaya dan Tradisi Tajikistan, pemerintah memberlakukan pembatasan tentang bagaimana orang boleh berduka, menangis keras di depan umum, memakai pakaian hitam penuh saat pemakaman. Semua itu dipandang buruk, bahkan bisa dikenai denda. Menurut Kementerian Kehakiman Tajikistan, luapan emosi yang dianggap berlebihan dinilai bertentangan dengan semangat martabat nasional. Pelanggar bisa dikenai denda hingga 250 somoni, sekitar $25. Jumlah yang cukup besar di negara yang pendapatan bulanan rata-ratanya hanya sekitar $160. Kebijakan ini berakar pada keinginan pemerintah untuk membentuk karakter nasional yang tabah. Campuran antara disiplin era Soviet dan nasionalisme modern. Alasan resminya adalah untuk mengurangi histeria sosial. Namun para pengkritik menilai aturan ini merampas hak orang untuk memproses kehilangan dengan cara mereka sendiri. Ini tidak alami, kata Shafkat, seorang dosen universitas di Dushanbe. Kita hidup di tempat di mana gunung bisa menghancurkanmu. Tetapi menunjukkan patah hati justru dianggap kelemahan. Di desa-desa terpencil, terutama di wilayah Pamir, tradisi masih diam-diam melawan. Beberapa keluarga tetap berduka secara terbuka atau melakukannya di pemakaman pegunungan yang jauh dari pengawasan pihak berwenang. Bagi para pelancong, ini memberi kontras yang sangat kuat. Di negara yang penuh emosi, dengan pesta pernikahan yang berlangsung 3 hari, musik yang mengguncang darah, dan pemandangan yang bisa membuat orang menangis. Justru duka adalah satu hal yang tidak boleh dirasakan terlalu keras. Bagaimana jika kalian bisa berjalan di kota yang lenyap 13 abad lalu, namun masih berbicara lewat warna dan batu? Inilah Penjikent, yang sering disebut sebagai Pompei Asia Tengah. Terletak di barat laut Tajikistan dekat perbatasan Uzbekistan. Kota kuno di jalur sutra ini dahulu merupakan permukiman Sogdiana yang hidup dan ramai. Sekitar abad ke-8, Penjikent ditinggalkan. Bukan dibakar, bukan dikubur, melainkan seperti dibekukan oleh waktu. Dan seperti Pompei, apa yang tertinggal di bawah debu menyimpan kisah yang sangat jelas. Para arkeolog menemukan kuil Zoroaster, rumah pribadi, aula umum, serta dinding yang dilukis dengan fresko detail, menampilkan pesta anggur, perempuan yang menari, makhluk mitos, dan pertempuran besar. Di sini, agama utamanya adalah Zoroastrianisme, sistem kepercayaan Persia kuno yang berpusat pada api dan pertentangan dua kekuatan. Api ritual dulu menyala di kuil, patung dewa berdiri tinggi. Perempuan sering digambarkan berada di posisi berkuasa, berpesta, bernyanyi, dan memimpin upacara. Pada 2025, penggalian masih terus berlangsung, dipimpin para arkeolog Tajik dan kadang dibantu tim asing. Namun tempat ini tidak sepenuhnya terbuka. Fakta yang jarang diketahui, peneliti asing harus mengajukan izin melalui Kementerian Kebudayaan.
dan beberapa area dibatasi untuk orang luar, terutama yang terkait warisan pra-Islam. Sebagian alasannya adalah perlindungan identitas nasional, dan sebagian lagi karena kekhawatiran tentang penyelundupan artefak. Reruntuhannya sendiri mudah dijangkau, hanya sekitar 30 menit berkendara dari pusat kota. Tiket masuknya murah, kurang dari $2, dan pemandu lokal menawarkan tur yang menggabungkan mitos, sejarah, dan politik. Kalian akan berjalan melewati bekas pasar, memanjat dasar kuil, dan merasakan angin kering yang dulu membawa aroma safron dan dupa. Namun anehnya, hampir tidak ada orang yang datang. Berikutnya, kita masuk ke kota-kota. Tempat senyum berkilau emas, dan apa yang ada di mulut seseorang bisa berbicara lebih banyak daripada kata-katanya. Dihujand, kota terbesar kedua di Tajikistan. Tidak aneh jika kalian melihat seorang pria tua di jalan menyapa dengan kilau terang. Bukan dari jam tangan atau rantai, melainkan dari mulutnya. Di sini, gigi emas bukan sekadar perawatan gigi, tetapi sebuah pernyataan tentang kesehatan, tentang keberuntungan, tentang keberhasilan. Ini bukan tren mode sesaat. Ini adalah kebiasaan yang berakar kuat sejak masa Soviet. Ketika emas dianggap sebagai bahan yang kuat, aman, dan tahan lama untuk mengganti gigi. Pada masa setelah Soviet, tradisi itu berkembang. Gigi emas kemudian dikaitkan dengan status dan ketangguhan, terutama di kalangan pria yang tumbuh di masa sulit. Bahkan hari ini, banyak warga Tajik usia paruh baya dan lanjut usia, terutama di desa dan kota tradisional seperti Khujan dan Istarafshan, masih memilih emas daripada porselen. Ini bukan cuma soal penampilan. Warga setempat percaya emas memperkuat gigi, tahan terhadap kerusakan, dan bahkan membawa keberuntungan. Ada yang percaya emas menyerap racun. Ada juga yang hanya merasa bahan itu lebih kuat. Sementara generasi muda Tajik, khususnya di Dushanbe, mulai beralih ke gaya perawatan gigi modern seperti tambalan putih, pelurus gigi, dan implan. Senyum, emas masih tetap punya pengaruh kuat dalam budaya tradisional. Kalau kalian belum terbiasa, mungkin kalian akan tanpa sadar menatap. Jangan lakukan itu. Dalam etika Tajik, menatap, apalagi ke arah mulut seseorang, dianggap tidak sopan bahkan menyinggung. Dan bercanda tentang gigi emas seseorang juga tidak boleh, terutama kepada pria yang lebih tua. Karena itu bisa dianggap tanda tidak hormat. Sekarang kita pindah arah. Kalian penasaran bagaimana rasanya benar-benar datang ke sana? Kan? Bersiaplah. Kita akan membahas biaya nyata, tips keamanan, dan seperti apa hubungan asmara di Tajikistan dari kenyataan di lapangan. Kopi kurang dari $1, hotel sekitar $20–50, visa mudah, jalanan berbahaya. Jadi, kalian sudah sampai sejauh ini. Sekarang kalian mulai berpikir, apakah aku benar-benar bisa pergi ke sana? Bisakah aku tinggal di sana, meski hanya sementara? Jawabannya, ya, jika kalian datang dengan persiapan. Cara termudah dan paling terjangkau untuk terbang ke Tajikistan dari Amerika Serikat adalah lewat Istanbul. Turkish Airlines menyediakan penerbangan rutin ke Dushanbe, ibu kotanya, pada 2025. Tiket pulang pergi dari Amerika Serikat biasanya berada di kisaran $900 sampai $1.200. Tergantung musim dan seberapa cepat kalian memesan. Warga negara Amerika Serikat bisa mengajukan visa online untuk 60 hari. Prosesnya sekitar 2 hari. Dan biayanya $50. Beli kartu SIM lokal saat tiba. Cell dan Megafon punya jangkauan terbaik. Dengan hanya $5, kalian bisa mendapatkan panggilan lokal tanpa batas dan data 5 gigabit selama sebulan. Sinyalnya kuat di kota, tetapi tidak merata di pegunungan, di Dushanbe dan kota-kota besar. Gunakan Yandex.Go, versi Uber di Tajikistan. Di luar kota, sewa sopir pribadi atau naik taksi bersama yang dikenal sebagai marsrutka. Tarifnya murah, sekitar 10–20 sen per mil. Jalan di pegunungan sering belum diaspal dan sangat berbahaya. Hindari perjalanan malam. Selalu cek cuaca dan kondisi jalan sebelum berangkat.
Apartemen jangka pendek di Dusanbe biasanya sekitar $250–400 per bulan di situs sewa lokal atau Airbnb. Hotel hemat berkisar $20–50 per malam. Rumah tamu di pedesaan, terutama di Pamir, sekitar $10–20 per malam. Dan sering sudah termasuk sarapan serta makan malam. Kalau kalian makan seperti warga lokal, pengeluaran hanya sekitar $2–4 per kali makan. Coba Lagman, mie tarik tangan, plov, nasi dengan wortel, daging domba, dan rempah, manti, pangsit kukus. Anggaran harian sekitar $30–50 per hari jika kalian cermat. Kopi, sekitar 50–80 sen untuk espresso yang enak. Benar-benar murah. Hindari wilayah perbatasan Afghanistan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperingatkan agar tidak bepergian dekat koridor Wahan. Ambil izin ke BAO jika kalian menuju timur. Daftarkan diri ke OFIR. Polisi lokal, jika kalian tinggal lebih dari 30 hari. Sebagian besar hotel biasanya akan membantu. Wisatawan perempuan umumnya melaporkan kondisi yang cukup aman. Tetapi pakaian sopan tetap disarankan. Perempuan Tajik sering dikenal terdidik, anggun, dan tradisional. Kasih sayang di depan umum jarang terlihat, dan hubungan berjalan lambat, terutama di daerah pedesaan. Keluarga punya peran sangat besar. Pendekatan dilakukan secara halus dan penuh hormat. Jangan memperlakukannya seperti aplikasi kencan. Perlakukan seperti kehidupan nyata. Bisakah kalian hidup di negeri tempat Natal dilarang? Tetapi pegunungannya terasa abadi. Tempat kebebasan ditukar dengan identitas. Dan diam bisa berarti bertahan hidup. Hal apa yang paling mengejutkan kalian tentang Tajikistan? Apakah kalian berani pergi? Kami selalu menantikan untuk mendengar lebih banyak dari kalian. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi. Supaya kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menemani kami hari ini. Semoga kalian menikmatinya. Dukungan kalian benar-benar sangat berarti. Semoga semua hal baik menyertai kalian. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.